Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi barengan gua Kresnadi di channel Disa Farm. Kali ini gua mau ngasih tips buat kalian semuanya karena banyak sekali pertanyaan ya sama saya. Om, gimana caranya ikan kokinya, kok kenapa ya saya beli ikan koki itu enggak dalam hitungan 1 minggu itu udah mati. Om, kenapa ikan koki saya beli di Muara katanya kok baru 2 hari udah mati. Om, ikan koki saya kenapa ya bintik-bintik merah. Om, kenapa ikan koki saya bintik-bintik putih gitu ya. Om, kalau misalkan beli ikan koki di Sapam, apakah tidak akan mati seperti beli ikan koki di tempat lain? Nah, ginilah teman-teman. Ikan koki itu makhluk hidup, ya. Jadi sebenarnya kenapa bisa mati, kenapa bisa bertahan lama, kenapa bisa ikannya hebat, kenapa bisa ikannya kuat, kenapa bisa ikannya bagus. Itu sebenarnya itu tergantung perawatannya. Memang namanya usia itu sudah ada yang nentuin. Tapi yang namanya binatang, ya, mereka itu kan nggak punya pemikiran gitu ya. Mereka nggak dikasih otak, mereka cuma hanya dikasih hawa nafsu, bertahan hidup dan lain sebagainya. Jadi kenapa bisa kayak gitu? Kalau misalkan pertanyaannya kenapa, ya, kenapa? Itu karena kita sebenarnya kurang experience, ya, karena kita kurang pengalaman. Begitu juga kalau kita mau mengurus sesuatu, berarti kita harus mempelajari apa yang mau kita urus. Nah, sekarang kita mau beli ikan koki. Dimanapun kalian mau beli ikan koki, tapi kalau kalian sudah tahu sebenarnya ikan koki itu hidupnya kayak gimana sih, suhunya berapa sih, makanannya apa sih, kotorannya kayak gimana sih, filternya kayak gimana sih, syarat yang harus ada di kolam kayak gimana sih, sebenarnya itu memang basic yang harus dipelajari sama semua para pencinta goldfish atau ikan koki. Jadi saya sebagai petani ikan koki, saya sebagai Disa Farm, kita akan memberikan tips misalkan kalian mau beli ikan koki di mana saja. Contoh misalkan ada beberapa pertanyaan sama saya, om, saya beli ikan di Muara, ya kan, di Muara Bandung, Jalan Peta itu, ya kan. Tapi kenapa ya baru juga 2 hari ikan udah sakit, kemudian pas ketiga harinya ikan udah mati. Oke, gini lah. Sebelum kamu membeli ikan, ya, alangkah baiknya kamu mempelajari sumber dari si ikan itu, ya, sumber dari si ikan itu. Contoh misalkan, kalau kamu beli ikan misalkan di toko ikan, di akuarium, toko ikan itu, ya kamu tanya ke toko ikannya, Pak, ini ngambil ikan dari mana? Oh, ini ngambil ikan dari Tulung Agung. Berarti kan kamu harus mempelajari tentang Tulung Agung. Oh, Tulung Agung itu Jawa Timur ya. Oh, di Jawa ya. Jawa tuh panas, Bandung itu dingin. Berarti secara otomatis bukan si ikannya itu sakit, tapi si ikan itu tadinya di tempat suhu panas, masuk ke tempat kamu, misalkan kamu rumahnya misalkan di Ciwidey misalkan, otomatis kan dingin banget, maka si ikan itu tidak akan kuat bertahan dan si ikan itu pasti akan mati. Itu salah satu tips gimana caranya supaya kita supaya kita bisa mempertahankan itu ya. Jadi kita harus bisa mengetahui ikan ini berasal dari mana, ya. Kalau misalkan ikan ini berasal dari Jepang misalkan, saya beli ikan dari Jepang, waktu itu ukuran kecil ataupun ukuran besar tetap sama, 10 juta harganya, yang kecil 10 juta, yang besar 10 juta. Yang harus kita perhatikan adalah suhu di Jepang pada saat itu pada musim apa. Kalau misalkan di Jepang itu pasti suhunya enggak tergantung musim juga. Kalau misalkan kamu lihat di Jepang itu kalau musim dingin ada alatnya untuk pemanasnya. Itu satu ruangan panas gitu ya, nggak cocok buat manusia. Tapi buat ikan itu cocok. Jadi datang ke Indonesia berarti kita harus punya alatnya, itu pakai heater dulu. Samain suhunya. Kebanyakan dalam hal ini
Kenapa ikan itu cepat mati? Ikan itu banyak yang langsung mati karena suhunya tidak sesuai. Makanya kalau misalkan pertama kali kalian beli ikan, ya sama plastiknya masukin dulu ke kolam. Jadi sebenarnya itu basic, kita harus tahu kenapa harga ikan ada yang langsung mahal, ada yang mahal. Karena si penjual biasanya tahu silsilahnya dari si ikan ini. Saya beli dari Thailand, ya 2014. Saya beli dari Thailand. Saya kasih tahu ke orang, ini F1, anakan pertama dari si ikan ini. Jadi nggak boleh bohong kalau misalkan ini anakan pertama, jangan bilang ini anakan pertama padahal bukan anakan pertama. Nah gitulah ya. Itu salah satu simpelnya. Nah, kalau ikan di Disa Farm kayak gimana ikan di Disa Farm? Di Disa Farm saya lokasinya di Cimahi sama di Soreang, ya. Di Soreang itu suhunya dingin. Maka dari itu kalau misalkan si suhu dingin ini datang misalkan ke Jakarta, saya kasih tahu dulu ke orangnya. Om, ini suhu dinginnya ya. Suhu dingin di Soreang, jadi jangan sampai saya ngasih tahu sama Om di Jakarta musim apa. Di Jakarta panas. Oh berarti bisa request di karantinanya juga pakai heater apalah gitu ya. Jadi sebenarnya bukan ikannya yang ikan koki cepat mati, enggak sebenarnya. Karena ikan koki itu kan salah satu ikan mas yang ekor belakangnya itu sangat lemah, bisa dibilang kayak gitulah. Jadi dia cara dia berenang gitu kan. Jadi kalau beda sama koi itu kan ikan mas yang sirip belakangnya itu cepet banget. Jadi kalau misalkan berburu, misalkan maraton, pasti ikan koi lebih cepat. Nah seperti itu ya. Jadi ikan koki itu yang si pergerakannya agak cepat, agak-agak lambat, agak-agak lambat kayak gitu. Jadi sekali lagi gua ngasih tahu sama kalian semua. Ini tips pertama ini mudah-mudahan bisa membantu buat kalian. Dimanapun kalian beli ikan koki, jadi itu harus yang diperhatikan. Walaupun ikan kokinya itu misalkan ada di Bandung, ya itu siapa tahu itu ikan koki itu belinya dari Bekasi, gitu kan? Si tukang ikannya itu beli di Bekasi, atau misalkan belinya di Bogor, atau misalkan belinya di Tulung Agung. Jadi kitanya sebenarnya kalau kita sayang sama pet kita, sama binatang peliharaan kita ya, kitanya yang harus belajar, kitanya yang harus inisiatif seperti itu. Jadi tips ini sangat jitu sekali, mudah-mudahan sangat membantu kalian semuanya. Kalau gua bahas itu mungkin ada belasan tips ya supaya ikannya nggak cepat mati seperti itu. Om, dah ikan mah mati takdir. Iya, tahu ya, botak digigir. Tapi enggak, maksudnya gini. Takdir semuanya hanya Allah yang tahu. Tapi kita harus berusaha ya. Cicak misalkan takdirnya matinya 4 tahun. Tapi kalau sama kita dibungkus ke plastik tanpa udara ya dia mati. Itulah ya. Jadi jangan berpikir bahwa ikan koki mah nggak lama hidupnya. Justru ikan koki itu ikan yang cukup lumayan lama hidupnya gitu ya. Jadi tergantung kitanya, kita bisa atau tidaknya mempelajarinya. Mudah-mudahan tips ini sangat membantu. Di video selanjutnya saya akan menambah tips jitunya supaya kalian tidak salah paham tentang si ikan koki. Dimanapun kalian belanja itu ikan, berarti kalian harus tahu dulu. Tapi kalau kalian belanjanya ke peternak langsung, itu peternak pasti udah tahu, pasti ngasih tahu, Om, ikan koki ini kan dari saya, suhunya segini, turunannya ini dan lain sebagainya. Makanya paling enak adalah beli ikan langsung ke peternak. Gitu ya. Mudah-mudahan saling membantu kita. Jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan sebarkan ilmu ini jika ini bermanfaat buat kalian semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, rakep gratis ya.